Halo, saya Alfa Farah, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Ketika kita belajar model ekonomi, belajar membangun model ekonomi, kita sering mendapati istilah fungsi monotonik atau monotonic functions dan juga monotonic transformation. Dalam video kali ini kita akan membahas hal tersebut, secara khusus apa definisi fungsi monotonik, monotonicity, mengapa ia penting di dalam ilmu ekonomi, dan bagaimana monotonic transformation dilakukan. Fungsi monotonik secara umum bisa didefinisikan sebagai fungsi yang urutan nilai fungsinya sama dengan urutan nilai inputnya. Nah, misalnya saya punya sebuah set X yang isinya adalah angka 1, 2, 3, dan kemudian saya memiliki sebuah fungsi dan fungsinya adalah fx sama dengan 2x. Maka set dari nilai fungsi ini adalah fx sama dengan 2, 4, 6. Nah, kita lihat urutannya tidak berubah. Untuk input 1, outputnya adalah 2 dan dia berada di dalam urutan pertama. Untuk input 2 dan nilai outputnya adalah 4, dia berada di urutan kedua. Dan untuk input 3, nilai outputnya 6, dia berada di urutan ketiga. Jadi ini definisinya, nilai fungsinya memiliki urutan nilai yang sama dengan inputnya. Nah, secara umum fungsi yang bersifat monotonik ini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah decreasing monotonic. Nah, ini apabila X1 kurang dari X2, maka nilai fungsinya adalah f X1 lebih besar atau sama dengan fx2. Nah, sebaliknya kalau increasing monotonic, jika X1 kurang dari X2, maka nilai fungsi X1 kurang atau sama dengan fx2. Nah, selain fx sama dengan 2x, saya juga bisa memberikan contoh fungsi monotonik yang lain. Misalnya adalah fx sama dengan x, ini jelas ya. Atau yang kedua misalnya adalah fx sama dengan minus 2x plus 5. Anda bisa cek dengan memasukkan input dengan urutan tertentu. Nah, untuk lebih jelas lagi, selain contoh yang monotonik, saya juga bisa memberikan contoh yang non-monotonik. Nah, ini misalnya adalah fungsi kuadrat. Nah, kenapa dia tidak monotonik? Kita bisa lihat dari kalau misalnya kita punya set input X sama dengan minus 2, minus 1, 0, 1, 2, maka set outputnya adalah fx sama dengan minus 2 kuadrat adalah 4, minus 1 kuadrat adalah 1, 0, 1, 4. Nah, kalau kita lihat di sini urutannya berbeda. Dari input urutannya adalah nilai terkecil ke nilai terbesar, sementara dari outputnya nilai fungsinya adalah besar
kemudian menuju titik minimum yaitu 0, kemudian membesar lagi. Nah, kalau digambarkan fungsi kuadratik ini sifatnya adalah parabola ya. Jadi akan tampak seperti ini. Tak hingga minus tak hingga, bentuknya akan seperti huruf U. Oke. Nah, karena seperti tadi saya bilang bahwa mengapa sih penting untuk sebuah fungsi memiliki properti monotonicity. Nah, nilai pentingnya adalah di dalam ilmu ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dia akan mempermudah prediksi hubungan antar variabel ya. Mempermudah prediksi saya bisa mencontohkan di sini misalnya adalah fungsi permintaan dari barang X. Dx adalah fungsi dari harga barang X, harga barang lain, income, ceteris paribus, kita asumsikan ceteris paribus. Nah, di sini fungsi ini sifatnya adalah decreasing monotonic ya. Mengapa decreasing monotonic? Ini karena ketika P harga barang X, PX1 kurang dari PX2, maka demand untuk barang X D dengan PX1 akan lebih besar atau sama dengan demand untuk D PX2. Nah, di sini tadi saya bilang mempermudah prediksi hubungan antar variabel. Dalam contoh ini berarti mempermudah prediksi hubungan antara harga suatu barang itu sendiri terhadap jumlah barang yang diminta. Dalam hal ini adalah harga barang X dengan jumlah X yang diminta. Nah, demikian pula berarti hal yang sama juga bisa kita lakukan dengan fungsi penawaran XX, penawaran barang X, fungsi dari harga barang X, harga barang lain, dan juga income, ceteris paribus. Ini adalah increasing monotonic. Karena ketika harga barang tersebut adalah X1, harga pertama kurang dari harga kedua, maka jumlah supply akan lebih kecil dengan harga PX1 dibandingkan dengan supply untuk PX2. Jadi prediksinya di sini adalah relasi antara harga dan jumlah barang yang disuplai adalah relasinya positif. Nah, selain untuk mempermudah prediksi hubungan antar variabel dalam konteks optimisasi bersyarat atau constraint optimization, fungsi-fungsi yang monoton nanti akan menghasilkan solusi yang unik dan juga well defined. Jadi kita akan dapat solusi yang jelas gitu. Nah, dari hal ini karena begitu penting ya prediksi hubungan antar variabel menghasilkan solusi yang unik, fungsi-fungsi yang sifatnya tidak monotonik seringkali ditransformasi menjadi fungsi yang bersifat monotonik. Nah, ini yang kita sebut sebagai monotonic transformations. Dari contoh yang tadi kita gunakan, fungsi kuadrat,
Misalkan kita bisa transformasi dengan membuat nilai absolutnya ya. Jadi fx dirubah menjadi nilai absolut x. Bisa pula kita transform menjadi nilai absolut kemudian kita kuadratkan. Bisa pula kita transformasi menjadi pangkat 2/3. Nah, jadi kali ini kita secara umum sudah membahas tadi ya mengenai monotonicity, terutama berkaitan dengan satu definisi. Yang kedua adalah contoh. Dan yang terakhir adalah transformasi monotonik. Semoga video kali ini membantu dan sampai bertemu kembali.